Selamat datang di Gongsin Indonesia. Kali ini kita akan lanjutkan belajar fisika yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi berikut ini. Ada energi dan usaha, hukum kekalahan mekanik, momentum, impuls dan tumbukan, kesetimbangan benda tegar, dinamika rotasi, fluida, dan termodinamika. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih banyak untuk latihan soal. Karena ini untuk pengembangan latihan exercise dan pembiasaan untuk mengerjakan soal seperti itu. Nah, oleh karena itu langsung saja nanti di sini akan tersedia 15 soal yang mencakup dari materi-materi yang ada di sini. Kita akan bahas satu persatu untuk bisa melatih kemampuan kita dalam berfisika seperti itu. Langsung saja untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini berkaitan dengan gerak melingkar. Ada soalnya seperti ini. Sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan. Sekali lagi kuncinya di sini bergerak melingkar beraturan. Nah, di sini kita akan merecall kembali ingatan kita tentang materi mengenai gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu apa sih? Gerak melingkar beraturan itu adalah gerak melingkar. Artinya gerak yang lintasannya berupa lingkaran, yaitu dengan kecepatan sudutnya atau omega itu tetap. Sekali lagi itu, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut tetap. Sekali lagi, kecepatan sudut. Kecepatan sudut tentu beda dengan kecepatan linear. Tidak sama dengan kecepatan sudut. Sekali lagi, kalau kecepatan sudutnya tetap, maka kecepatan di sini adalah kecepatan yang berada di garis singgungnya. Baik itu di sini, bisa di sini juga bisa. Nah, di sini kita diberi ada 5 opsi. Yang pertama, kecepatan yang konstan, kelajuan berubah. Tentu jelas bukan merupakan ciri dari gerak melingkar beraturan. Selanjutnya, kelajuan yang konstan, kecepatan berubah. Juga tentu bukan, seperti yang udah jelaskan di atas. Terus yang ketiga, percepatan yang konstan, gaya berubah. Juga beda, karena di sini udah menyebut percepatan, yang tetap adalah kecepatannya. Terus yang keempat, sudut simpangan yang konstan. Oke, sudut simpangan di sini berkaitan dengan ini. Misalkan kita bendanya bergerak dari sini ke sini gitu. Nah, di sini adalah kecepatan sudutnya dan ini adalah sudut simpangannya. Karena kecepatan sudutnya tetap, maka sudutnya pun juga tetap. Artinya perubahan sudut terhadap waktu, karena dia berubahnya dengan tetap, maka perubahan sudutnya juga tetap. Maka jawaban dari pertanyaan ini dan kita bisa tahu adalah yang D. Seperti itu. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini di sini diketahui sebuah balok bermasa 800 gram. Kita langsung tulis saja di sini, misalkan diketahui gitu. Balok bermasa 800 gram. Kita rubah ke SI jadi 0,8 kilogram, berada di atas bidang datar kasar. Bidang datar kasar yang memiliki koefisien gesekan 0,4. Mu K sama dengan 0,4. Terus, bila balok didorong oleh gaya konstan mendatar 4 Newton, balok didorong dengan gaya konstan mendatar 4 Newton, force-nya 4 Newton, maka balok akan mendapat percepatan sebesar. Maka di sini yang ditanyakan adalah percepatannya berapa? Seperti itu. Nah, sebelumnya bisa kita gambar dulu kondisi dari baloknya biar kita bisa nyata. Misalkan di sini ada bidang datar yang kasar tadi, seperti yang ada di soal, bidang datar kasar, ada balok yang punya massa tadi 800 gram. Dia ditarik bidang dasar kasar yang memiliki koefisien gesekan 0,4. Misalkan dia ditarik ke sana, F-nya ke sana. Nah, maka gaya gesek ini adalah gaya yang menahan
benda itu untuk bergerak. Ada F gas. Jadi ada dua gaya yang bertentangan di sini. Pertama gaya tariknya, set ditarik ke sana. Terus ada gaya gesek yang menahan lajuan benda. Nah, yang ditanyakan di sini adalah percepatan bendanya berapa. Nah, ketika berbicara tentang kecepatan, maka kita tidak bisa lepas dari hukum kedua Newton. Sesuai juga dengan hukum kedua Newton, maka sigma F sama dengan M kali A. Dasar sekali, hukum kedua Newton yang juga banyak dipakai dalam pembahasan seperti ini. Nah, sigma di sini adalah total gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ada gaya yang ke sana, juga ada yang gaya yang ke sana gitu. Jadi dia gaya yang saling bertentangan, maka satu dan lainnya saling meniadakan atau mengurangkan. Bisa dikatakan asumsikan gayanya ke sana 4 dikurang. Nah, F gas di sini saya tulis dulu aja. Misalkan di sini F dikurangi F gas, gayanya dikurangi gaya geseknya sama dengan massa kali percepatannya. Nah, sekarang gaya gesek itu berapa sih? Kan di sini kita cuma tahu 4 Newton. 0,4, koefisien geseknya 0,4. Nah, kita bisa cari dulu gaya geseknya. Gaya gesek itu adalah mu k kali gaya normal. Nah, sedangkan gaya normal itu sendiri adalah karena di sini bendanya terletak menyentuh bidang datar tadi, maka yang ke bawah adalah gaya beratnya dan yang ke atas adalah gaya normalnya. Karena benda tidak bergerak secara vertikal, maka bisa diketahui gaya normal itu sama dengan gaya beratnya. Sedangkan berat sendiri kita tahu adalah weight sama dengan massa kali gravitasi. Karena juga gaya normal sama dengan gaya beratnya, maka di sini juga kita bisa tulis massa kali gravitasi. Nah, mu k-nya tadi berapa? Ada 0,4. Masanya tadi ini 0,8 kg. Nah, sekarang di sini percepatan gravitasinya tidak diketahui. Maka secara umum biasanya kalau dari soal itu tidak diketahui, yang dipakai adalah 10 meter per second kuadrat. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Maka gaya geseknya adalah 10 kali 0,8 jadinya 8 dikali 0,4 3,2 Newton. Jadi F geseknya adalah 3,2 Newton. Setelah kita tahu gaya geseknya adalah sebesar 3,2 Newton, kita bisa lanjutkan pengerjaan kita untuk mencari target kita tadi, yaitu percepatan. Maka di sini sesuai dengan ini tadi, gayanya 4 dikurang gaya geseknya 3,2 sama dengan massanya 0,8 dikali A. 4 dikurangi 3,2, 0,8 sama dengan 0,8 A. Maka di sini bisa kita dapat adalah 0,8 per 0,8 sama dengan 1. Jangan lupa satuannya, satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Sesuai dengan hasil yang kita cari, jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ini tadi untuk yang kita bergerak di tentang Newton. Berikutnya beralih ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini berkisar tentang energi. Energi 4900 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal benda bermassa 50 kg. Kita tulis dulu aja, diketahui energi, tulis saja energi, tidak masalah. 4900 Joule digunakan untuk mengangkat benda 50 kg. Benda akan naik setinggi berapa? Oke, terus diketahui G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah H. Berapa sih ketinggian benda yang bisa diangkat
oleh energi sebesar ini, gitu. Nah, sekali konsep di sini energi adalah energi secara umum, bisa berupakan energi kinetik, energi potensial, energi kalor dan segala macamnya. Karena ini merupakan bentuk energi secara umum dan bisa kita lihat di sini adalah satuannya tetap joule. Jadi dia semua sama, artinya dia sejenis, ekivalen, tergantung dari jenis-jenis keadaannya seperti apa dan jenis-jenis energi itulah yang membedakannya, seperti itu. Nah, dalam hal ini ketika benda diangkat ke atas, misalkan saya punya benda kayak gini, ini lantai misalkan, ini bendanya saya angkat ke atas, sampai di atas, maka dia akan tidak bersentuhan lagi dengan lantai atau tanahnya. Nah, energi yang dipunyai oleh benda yang terangkat di sini adalah energi potensial. Ya, energi yang dimiliki oleh benda yang mempunyai ketinggian adalah energi potensial. Maka bisa kita ketahui di sini bahwasanya energi secara umum yang dimaksud dengan di sini adalah energi potensialnya. Kita bisa jawab dari soal ini. Kita tulis dulu saja rumus umum dari energi potensial. EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ketinggiannya berapa gitu. Maka bisa kita cari dari H sama dengan energi potensial per massa kali gravitasi. Energinya tadi 4.900. Massanya tadi adalah 50 kg. Gravitasinya adalah 9,8. Bisa kita cari saja. Nah, sekarang di sini 9,8 dikali 50. Bagi mungkin yang belum terlalu lancar dalam ini, ya dicarikan saja, dicoret-coret tidak jadi masalah. Kita cari saja kalau memang ini menjadi kesulitan. 9,8 dikali 50. Ini bisa kita bentuk atau bisa kita cari dengan ekivalen, komanya dihilangkan di sini. Artinya 98 tapi dikali 5. Sama saja. 10-nya udah dikalikan dulu ke sini, gitu ya. 8 kali 5 40, 04, 9 kali 5 45 tambah 4 90. Dapat seperti itu. Maka ini 4.900 dibagi 490. Tinggiannya berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita coret 490 dibagi 490, sisa yang di atas adalah 10. Ketinggian satuannya adalah meter. Ini adalah jawaban dari soal yang bertipe seperti ini. Bisa kita dapat jawabannya adalah yang B. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 4. Oke, untuk nomor 4, sebuah benda yang mula-mula diam meledak menjadi dua bagian dengan perbandingan 3:2. Tentu di sini perbandingannya adalah perbandingan massa seperti itu ya. Maka bisa dikatakan di sini adalah M1 berbanding dengan M2 adalah 3:2. Terus bagian yang massanya lebih besar terlempar dengan kecepatan 20 meter per second. Yang lebih besar tadi ini ya, berarti bisa ditulis di sini V1 sama dengan 20 meter per second. Maka kecepatan terlempar bagian yang lebih kecil adalah, yang ditanyakan di sini adalah V2 sama dengan berapa? Nah, sebelumnya di awal sebuah benda yang mula-mula diam tersembunyi diketahui satu di sini, bahwasanya V0 adalah 0. Ketahui ya. Terus ini yang ditanyakan, kita langsung bisa jawab. Nah, untuk soal seperti ini berkaitan dengan impuls dan momentum. Artinya sebuah benda, artinya awalnya dulu satu, meledak bisa jadi dua gitu ya, dar seperti itu. Satunya agak gede, satu lagi agak kecil. Nah, awalnya
kita cari dulu saja secara pemikiran gamblang, artinya kita tidak usah dulu mencari hitungannya, angkanya, karena kita bisa pastikan jawaban kadang dari hasil fisisnya, dari kondisi biasanya. Kita bisa meminimalisir opsi jawabannya dari hanya sekedar menerjemahkan dari soal itu tadi. Nah, di sini diketahui yang besar itu 20. Yang 2 ini berapa kan gitu. Nah, secara logika ketika benda awalnya 1 meledak jadi dua buah benda lagi, yang satunya gede, satunya kecil. Maka yang lebih cepat adalah benda yang kecil. Maka kecepatan bendanya harus lebih dari 20 meter per second. Dari sini kita udah bisa minimalisir dua jawabannya. 13,3 jelas di bawah 20 meter per second, dan 20 meter per second juga tidak lebih dari ini. Artinya dari kita sekedar menganalisis saja kita sudah membuang dua pilihan jawaban. Artinya kita cuma tinggal perlu mencari dari 3 opsi jawaban ini tadi, yaitu dari perhitungan tadi. Nah, dari sini ini berlaku konsep prinsip kekekalan momentum seperti itu, di mana M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 nya tadi berapa? Perbandingannya 3. V1-nya adalah 20, M2-nya adalah 2 dikali V2. V2 itu yang dicari. Nah, V2 sama dengan ini 3 kali 20 per 2 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan gitu ya, ini jadi 10. 3 kali 10 sama dengan 30, satuannya meter per second. V2. Terbukti bahwasanya hasil dari kecepatan yang benda yang lebih kecil itu lebih besar dari yang benda yang lebih besar. Sekali lagi, fisika adalah tidak hanya sekedar angka, pembuktian matematis, tapi juga dari kondisi kejadian yang terjadi seperti itu. Kita bisa tahu jawabannya adalah yang C. Ini tadi soal nomor 4, berikutnya kita beralih soal nomor 5. Nah, untuk yang ini kejadian yang juga kita sering alami sehari-hari, tapi mungkin kita sadar atau tidak sadar seperti itu ya. Tapi seharusnya sadar lah. Biasanya gini, kalau kita minum air, di sini ada kejadian gitu ya. Sebongkah es terapung di laut terlihat seperti gambar berikut ini. Ada air laut, ada es yang mengapung. Ya biasa kita ini terjadi di kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalkan katakanlah minum es teh gitu. Ada ini gelasnya es teh, dan ada esnya pasti mengapung di atas. Apa sih yang menyebabkan es itu mengapung di atas gitu loh? Kok nggak di bawah gitu? Sekali lagi, konsep dari benda itu tenggelam, melayang, dan mengapung adalah perbedaan dari massa jenisnya, rho. Artinya ketika benda yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis airnya, maka benda akan terapung. Ketika sama maka dia melayang, ketika lebih besar maka dia tenggelam. Nah, yang terjadi di sini adalah es dan air laut. Massa jenis air laut adalah sekian. Kita analisis saja, diketahui massa jenis air laut. Saya misalkan di sini rho A, massa jenis air laut sama dengan 1,2 gram per centimeter kubik. Massa jenis es adalah 0,9. Saya misalkan di sini rho E 0,9 gram per centimeter kubik. Maka volume es yang tercelup masuk dalam air sama dengan volume air yang muncul. Artinya gini, dia di sini dipertanyakan adalah yang ditanyakan adalah perbandingan antara volume es yang tercelup, artinya yang ini volumenya, berbanding dengan yang muncul ataupun yang terapung. Nah, dari tadi konsep tentang massa jenis, berikutnya ketika benda itu dimasukkan ke dalam zat cair pasti mengalami gaya ke atas atau gaya Archimedes. Itu juga yang terjadi pada es ini. Jadi karena bendanya sama, maka sekali lagi yang ditanyakan di sini adalah
perbandingan antara volume yang masuk yang tercelup berarti adalah volume air laut dibanding dengan volume es. Sekali lagi di sini bukan volume air laut yang secara total ya, tapi volume air laut yang dipindahkan oleh volume es yang tenggelam. Seperti itu. Dengan berapa? Terus kita bisa analisis seperti yang saya jelaskan tadi, yang sama di sini adalah gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya sama. Terus gaya Archimedes itu dirumuskan dengan rho kali gravitasi kali volumenya. Katakanlah yang pertama di sini adalah yang air, maka di sini rho A dan volume A. Terus yang di sini adalah yang S, berarti rho E kali gravitasi kali V E. Di sini gravitasinya tentu sama karena dia berada di satu tempat, maka bisa kita sederhanakan. Berikutnya adalah yang dicari adalah VA dibanding dengan VE. Maka VA-nya di sini dan VE-nya kita pindah sini, berarti VA per VE sama dengan ini per ini. Rho E per rho A. Sama dengan rho E tadi adalah 0,9, rho A tadi adalah 1,2. Bisa kita sederhanakan di sini jadi bilangan bulat, yaitu 3 kalau mau jadi bulat dulu kali 10 nggak apa-apa, 9 banding 12 seperti itu. Terus kalau mau disederhanakan lagi, berarti di sini 3 banding 4. Maka VA per VB sama dengan 3 banding 4. Artinya volume air yang tercelup itu 3 dengan volume bendanya itu tadi, bukan VB tapi VE, volume S nya tadi adalah 4. Seperti itu. Oke, berikutnya ini soal nomor 5. Kita beralih ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini kembali tentang impuls dan momentum. Dua buah bola memiliki massa yang sama, 400 gram, bolanya sama gitu, ukurannya sama, massanya sama gitu, bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 2A itu 2A ke kanan dan B itu 4 meter per second ke kiri. Katakanlah saya punya A, saya punya B. A, B. A itu bergerak 2 meter per second ke kanan, B itu 4 meter per second ke kiri. 4 meter per second. Kuncinya di sini, kedua bola bertumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna. Artinya koefisien restitusinya adalah 1. Dia benar-benar mantul, tung kayak gitu. Terus yang ditanyakan adalah kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah, karena di sini koefisien restitusinya 1, artinya dia benar-benar mental gitu, benar-benar elastis. Maka ketika dua buah benda yang masanya sama dengan berlawanan arah bertumbukan, maka yang terjadi adalah dia hanya saling bertukar kecepatan. Yang A itu awalnya ke sana, maka dia akan bergerak mantul. Ketika tadi bergerak ke sana, misalkan udah di sini gitu, tumbukannya mantul dengan kecepatan lawannya 4 meter per second, dan yang B bergerak berlawanan arah dengan awalnya tadi, tapi dengan kecepatannya 2 meter per second dan 4 meter per second. Maka dapat kita jawab di sini kecepatan A adalah 4 meter per second ke kiri, 4 meter per second ke kanan, salah ya, berarti 4 meter per second ke kanan juga salah. Ini 2 juga salah. VA adalah 4 meter per second ke kiri dan VB adalah 2 meter per second ke kanan. Jadi kita bisa tahu jawabannya adalah yang E. Gitu. Lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, untuk soal nomor 7
Nah, ini tentang kesetimbangan benda tegar. Sebuah roda pejal memiliki momen inersianya sekian. Momen inersia itu I, gitu ya, diketahui. E 5 kg meter kuadrat. Dalam keadaan diam, sebuah momen gaya sebesar 4 Nm. Momen gaya itu torsi 4 Nm bekerja pada roda tersebut. Besar percepatan sudut yang dialami roda adalah, yang ditanyakan di sini adalah percepatan sudut atau alfa. Maka bisa kita analisis sini sesuai dengan konsep kesetimbangan benda tegar, bahwasanya torsi itu sebanding dengan I dikalikan dengan alfanya, momen inersianya dikali dengan percepatan sudutnya. Maka bisa kita cari alfa sama dengan torsi per momen inersianya. Torsinya 4/5 kemudian 0,8. Ingat, satuan dari ini adalah radian per second. Radian per second kuadrat. Kalau radian per second tadi adalah kecepatan sudut dan ini percepatan. 0,8 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7, berikutnya kita berlanjut ke soal nomor 8. Nah, ini sebuah kolam yang dalamnya 3 meter terisi penuh air. Gini. Saya punya kolam, katakanlah gini. Terisi penuh air. Dari sini ke sini itu 3 meter. Masa jenisnya 1 gram per sentimeter persegi. Rho sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Terus gravitasinya 10. Hitung tekanan hidrostatis pada suatu titik yang berada 50 cm di atas dasar kolam. Sekali lagi 50 cm di atas dasar kolam. Berarti dia di, katakanlah di sini gitu. Titiknya tuh di sini. Ini ke sini ke dasar kolam itu 50 cm atau kita jadikan KSI sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan di sini adalah tekanan hidrostatisnya. pH sama dengan apa? Nah, seperti yang udah kita ketahui, bahwasanya tekanan hidrostatis itu adalah perbandingan antara Rho, G, dan H. Hasil karya dari Rho, G, dan H. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah hanya ini ataupun kedalamannya ini diukur bukan dari dasar kolam, tapi dari permukaannya. Sekali lagi, hanya diukur bukan dari dasar kolam, tapi dari permukaannya. Kalau bisa kita ambil logikanya gini, kalau kita menyelam makin dalam, berarti tekanannya makin kuat, kayak gitu. Tekanannya makin kuat, berarti kalau makin dalam makin kuat. Nah, berarti makin dalam di sini, kalau dia dihitung dari sini kan kecil nilainya, gitu. Maka yang benar adalah dihitung dari permukaannya. Karena semakin dalam orang menyelam dari permukaan, gitu ya, maka dihitungannya kan dari permukaannya. Begitu juga yang terjadi dengan tekanan hidrostatis pada titik ini, hanya juga dihitung dari permukaan. Nah, kedalaman kolam tadi 3 meter dan jarak dari dasar tadi setengah meter, maka bisa kita ketahui H sama dengan 3 dikurang 0,5 sama dengan 2,5 meter. Dapat hanya, yang lain juga sudah tersedia. Nah, satu lagi, kita perhatikan satuannya di sini, hanya sudah meter SI gitu ya. Gramnya juga meter per sekon kuadrat juga SI. Nah, di sini satuan dari massa jenisnya masih CGS, masih gram per sentimeter kubik. Sebelum kita operasikan, maka kita harus samakan satuannya dulu. Ini kita rubah ke kilogram per meter kubik. Kita rubah saja. 1 gram per sentimeter kubik. Kita akan merubah ke kilogram per meter kubik. Gram ke kilogram, naik 3 tangga, 10 min 3. 1, ini kan juga sama dengan 1 nih, 1 per 1 kan juga 1.
1 cm pangkat 3 ke meter pangkat 3, naiknya 2 tingkat, tapi karena pangkat 3 juga dipangkatin 3, jadinya 10 pangkat 6. Maka di sini naik ke atas, 10 pangkat min 6, karena meter pangkat 3 juga lebih kecil dari cm pangkat 3. Ini naik ke atas, berarti 10 min 3 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Jadi 1 gram per cm kubik adalah 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Maka ron yang dipakai adalah yang sudah SI 10 pangkat 3 kali gravitasinya 10 dikali kedalamannya 2,5. 10 kali 2,5 25, atau bisa kita cari di sini 2,5 kali 10 pangkat 4 tekanan hidrostatis. Katanya adalah Newton per meter. Sini jawabannya berarti ini ya. 2,5 kali 10 pangkat 4 ini. Yang C, 25.000. Jawabannya C. Soal nomor 8 tadi seperti ini pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kalau ini soal nomor 9 ini berkaitan dengan teori kinetik gas. Artinya persamaan dengan gas ideal dan sejenis itu. Sini kita tahu suatu jenis gas mempunyai suhu ruangan yang memiliki volumenya sekian. Diketahui volume pertama 300 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin, berarti ditambah 273 jadi 300 Kelvin, dan tekanan 1 atm. P1 sama dengan 1 atm. Bila suhu dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius, suhu 2 127 derajat Celcius tambahin 273 untuk jadi ke Kelvin, maka jadi 400 Kelvin. Dan tekanan dinaikkan 2 kali. P2 sama dengan 2 kalinya ya. Berarti karena awalnya 1 atm berarti menjadi 2 atm atau 2 atmosfer. Yang ditanyakan di sini adalah volume gas, maka akan menjadi berapa gitu. Ditanyakan P2 sama dengan berapa. Untuk menyelesaikan soal ini kita bertumbuh pada persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P ini adalah tekanan, V-nya volume, N itu jumlah mol, R itu konstanta, dan T itu adalah suhunya. Nah, karena di sini konstanta dan molnya itu tetap, artinya jumlah partikelnya sama, karena yang dirubah tadi cuma ini tadi, tekanan dan suhu, maka mol dan R-nya juga tetap. Maka kita bisa ambil di sini NR sama dengan T pindah ke sini jadi dibagi, berarti PV per T. Karena ini konstan, maka bisa kita dapat perbandingan antara P1V1 per T1 dengan perubahannya. Berarti P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Seperti ini. Yang dicari di sini adalah V2. V2-nya berapa sih? Nah, V2-nya di sini berarti P-nya turun ke bawah, T-nya naik ke atas. P1 V1 T2 sama dengan T1 P2. P1-nya tadi 1 atm, V1-nya tadi 300, T2-nya adalah 400, T1 tadi adalah 300, P2-nya adalah 2 atm. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 300 dengan 300. Hasilnya 400 dibagi 2
sama dengan 200 cm kubik. Itu tersedia dalam cm pangkat 3. Jadi ketika nanti kita merubah ke meter pangkat 3, maka hasil yang kita dapat di sini adalah meter pangkat 3, dan kita juga harus mengkonversi lagi kembali ke cm pangkat 3. Oleh karena itu, ketika menyelesaikan soal juga dilihat dari pilihan jawabannya. Jadi kita menghemat, tidak perlu konversi lagi dan di sini konversi lagi, tapi karena di sini sama dengan yang ini, berarti tidak usah dirubah, maka kita akan langsung dapat hasil dalam cm pangkat 3. Seperti itu. Ini soal nomor 9, kita berlanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini ada grafik hubungan antara tekanan dengan volume untuk mesin Carnot. Nah, diketahui di sini usaha yang dihasilkan oleh mesin tiap siklus adalah diketahui W di situ adalah 2250 Joule. Bila kalori yang diserap sebesar 6000 Joule. Di sini ya, berarti kalori yang diserap adalah 6000. Q1 sama dengan 6000 Joule. Maka banyaknya kalori yang dilepas oleh mesin setiap siklus adalah, berarti yang ditanyakan adalah Q2. Nah, kita bisa selesaikan di sini. Usaha dari mesin Carnot itu adalah perubahan dari Q-nya. Usaha di dalam mesin Carnot itu adalah perubahan kalori yang terjadi tiap siklusnya. Dan di sini antara Q1 dan Q2. Q1 yang masuk, Q2 yang keluar. Maka bisa kita cari di sini yang keluar dikurangi yang masuk, gitu ya. Q2 dikurangi Q1. W-nya tadi adalah, oh ya, kita cari Q2. Q2 sama dengan W, Q1 pindah ke sini jadi plus W plus Q1. W-nya tadi ini 2250 ditambah Q1-nya 6000. Maka hasilnya Q2 adalah 8250. Satuannya kalau salah satu bentuk energi yaitu Joule. 8250. Jawabannya adalah yang ini, E. Itu soal nomor 10, kita berlanjut ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini berkaitan dengan elastisitas, yang di sini adalah tentang pegas. Grafik F dan X antara gaya dengan pertambahan panjangnya menunjukkan hubungan antara pertambahan panjang dengan gayanya. Di sini kita bisa lihat ketika gayanya 40, pegas bertambah panjang sebanyak 0,08 meter. Lihat satuannya di sini, meter. Nah, besar energi potensial pegas berdasarkan grafik di atas adalah, oke, yang diketahui di sini F-nya 40 Newton, delta X, pertambahan panjangnya kita simbolkan dengan delta X, 0,08 meter. Yang ditanyakan energi potensial pegas. Nah, jawab. Energi potensial pegas adalah hasil kari setengah konstanta pegas dikali pertambahan panjangnya dikuadratkan. Kuadrat pertambahan panjangnya. Nah, dan di sini belum diketahui nilai konstanta pegasnya. Tapi juga menurut hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Maka K-nya bisa kita cari di sini karena F dan delta X ada. K sama dengan satu di sini aja ya. F per delta X, F-nya 40, delta X-nya 0,08.
Maka K-nya adalah, wah ini berapa ini? 40 dikali 100 sama-sama. Ini per 8. Atas dikali 100, bawah juga dikali 100. Jadinya 8, di atasnya 4000. Terus 1000 bagi 8, 125. Berarti ini adalah kali 4, 125. Atau bisa kita sederhanakan saja, gini. Ini jadi 2. Sorry, ini jadi 1, ini jadi 2. Kelebihan. 1000 dibagi 2, 500. K-nya ada 500 Newton per meter. 40 per 0,08 tadi 500. Maka EP-nya bisa kita dapat setengah kali K-nya 500 dikali ini 0,08 kuadrat. Kita cari saja 500 0,08 kuadrat, ataupun kita bisa rubah ke dalam bentuk apa? Pangkat itu 8 kali 10 min 2 1 2. Berarti di sini 8 kuadrat 64 kali 10 min 4. Terus dibagi 2 jadi 32. TP sama dengan 500 kali 32 10 pangkat min 4. Nah, kita cari dulu aja ini 5 kali 32 nya. 5 kali 32 kalau belum hafal dan segala macam, kita bisa cari saja, nggak masalah. 32 kali 5, 5 kali 2, 10, 1, 3 kali 5, 15 tambah 1, 160. Tulis saja dulu 160. Nah, di sini ada 10 pangkat 2 ya, nolnya 2 masih saya simpan tadi. 0 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 kan berarti kan 1/10.000. 1/10.000. Kita bisa sederhanakan di sini. Nah, tinggal 16/10. Kalau mau kita sederhanakan lagi boleh 8/5. Maka 8/5 adalah 1,6 joule. Kita temukan jawabannya yang D. Soal nomor 11, berikutnya kita berlanjut ke soal nomor 12. Nah, yang ini juga berkaitan dengan Newton, artinya hukum Newton yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Di sini yaitu tentang gerak peluru. Diketahui di sini sebuah peluru dengan massa 20 gram, massanya 20 gram, terus ditembakkan pada suatu sudut elevasi 60 derajat, katakanlah itu theta, 60 derajat, dan kecepatan 40 meter per second. V-nya sama dengan 40 meter per second. Seperti gambar ini ya, dia kecepatan sekian, pada saat puncak dia berlaku cuma Fx-nya. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi kinetik peluru pada titik tertinggi. Sekali lagi, energi kinetik peluru pada titik tertinggi. Ditanya EK sama dengan berapa? EK di puncak, karena energi kinetik di puncak adalah berapa? Maka bisa kita jawab, energi kinetik itu persamaannya apa? Setengah mv kuadrat. Nah, yang jadi perlu diperhatikan di sini adalah yang diminta adalah energi kinetik pada saat titik tertinggi, yaitu pas di sini. Pada saat benda ada di puncaknya. Nah, ketika benda ada di puncak gerak parabola, maka kecepatan benda di sini itu dia tidak berubah secara vertikal. Di sini dia 0, secara y-nya dia 0, tidak berubah. Yang berubah adalah cuma ke sumbu x, yaitu fx-nya. Nah, sekarang di sini fx dari hubungannya dengan f0 adalah v0 kali cos theta. V-nya kan sini, X-nya kan sini. Berarti pakainya samping bagi miring, yaitu cosinus. V0-nya tadi adalah 40
kali cos 60. Cos 60 adalah setengah kali setengah sama dengan 20 meter per second. Ini Vx-nya. Nah, yang bisa kita pakai adalah di sini Vx setengah. Masanya, oh ya, kita jadikan ke kilogram, 0,02 kilogram kali 20 kuadrat ya, 20 kuadrat. Sini kita bisa sederhanakan, tinggal 1, mana 0,01, 20 kuadrat, 400. Maka kita bisa sederhanakan sini jadi 4. Energi kinetiknya adalah 4 Joule. Jawabannya adalah yang B. Wah, ini belum kehapus tadi. Itu soal nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 11, wah ini soal yang apa ya, sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Pada permainan bola kasti, masanya bola itu setengah kilogram, diketahui M sama dengan 0,5 kilogram. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Kecepatan awalnya V1 katakanlah 2 meter per second. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola, sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6 meter per second. V2 adalah 6 meter per second. Bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,1. T-nya adalah 0,01 second. Maka perubahan momentumnya adalah yang ditanyakan di sini. Perubahan momentumnya berapa? Jawab. Perubahan momentum, ya kita bisa cari saja momentum pertama dengan momentum kedua itu dikurangkan. Berarti bisa katakan di sini, katakanlah momentum kedua dikurangi dengan momentum pertama. Rumus umum dari momentum itu sendiri kan massa kali kecepatannya. Massanya sama ya. Di sini berarti M kali V2 dikurang M kali V1. M-nya sama, karena M-nya sama bisa kita bentuk seperti ini, V2 dikurang V1. M-nya 0,5 kg, V2-nya 6 dikurang V1-nya 2. 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Jawabannya adalah kilogram meter per second. Jadi perubahan momentumnya adalah 2. Jawabannya adalah E. Nih. Ini soal nomor 13, nggak kerasa udah sampai nomor 13. Karena nanti soalnya cuma sampai 15. Kita berlanjut saja ke soal yang nomor 14. Nah, ini potongan aluminium bermasa sekian, kita tulis dulu saja, diketahui potongan aluminium masanya sekian, massa aluminium misalkan MAL sama dengan 200 gram. Terus suhunya katakanlah TAL sama dengan 20 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam bejana air bermasa 10 gram. M air, katakanlah MA, ya saya tulis M air juga boleh, biar nanti nggak ragu. 100 gram. Dan suhunya 80 derajat Celcius. T air sama dengan 80 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis aluminium adalah CaL 0,22 kal per gram derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 1, C air sama dengan 1 kalori per
gram derajat Celcius, maka suhu air dan aluminium berapa? Yang ditanyakan di sini adalah T campuran. Nah, logikanya gini. Ada aluminium yang dingin 20 derajat Celcius dimasukkan ke air yang panas. Maka suhunya nanti pasti di atas 20 dan di bawah 80. Logis kan? Ketika benda dingin dicampur dengan benda panas, maka suhu campurannya adalah berada di antara yang dingin tadi sama yang panas. Kita lihat dari pilihannya. Nah, dari sini pilihannya ada 20, jelas tidak mungkin karena ini adalah suhu paling rendah, belum dicampurkan tadi. Ini juga apalagi ada 80 dan 100. Wah, ini juga mungkin sekali. Dari sini kita udah bisa meminimalisir 3 pilihan jawaban. Tinggal tersisa kemungkinannya cuma 2. B atau C. Nah, untuk itu kita kerjakan dan kita cari secara angka perhitungannya seperti itu. Nah, di sini hasil campurannya tadi dia sesuai dengan asas Black, di mana kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Yang melepaskan kalor adalah yang suhunya tinggi, air. Q itu adalah MC delta T. Ini untuk air ya, berarti M air, C air, dan perubahan suhu air, serta MAL, CAL, dan delta TAL. Massa airnya tadi adalah ini. Oh ya, sekali lagi di sini satuannya masih dalam gram, massa airnya juga masih dalam gram. Tidak saya rubah ke kilogram. Mengapa? Karena di sini diketahui kalor jenisnya itu juga dalam gram, kalori dalam gram. Ini juga suhunya juga tidak saya rubah ke dalam Kelvin karena C-nya juga tetap dalam derajat Celcius. Jadi kita tidak perlu merubah yang gram jadi kilogram, yang derajat Celcius ke Kelvin karena diketahuinya di sini C-nya, kalor jenisnya itu sudah dalam gram dan derajat Celcius. Kalau kita merubah ini dan ini, kita juga harus mengubah yang ini. Artinya kita ya 2 kali kerja lah gitu. Sekali lagi dilihat lagi opsinya, dan di sini opsinya juga dalam derajat Celcius. Kita lanjutkan, massa air tadi 100, C air tadi 1, dikalikan perubahan suhu air dari, artinya air itu berubah dari suhu yang tinggi, suhunya 80, ke yang bawahnya. Berarti kan yang tinggi 80 dikurang yang rendah. Yang rendah adalah yang rendah tadi adalah suhu campurannya ketika dia sudah bercampur seperti itu. Dan yang AL, CAL adalah 0,22. Oh, di sini salah. Ini M masanya. Berarti massa AL adalah 200. CAL 0,22. Nah, di sini delta TAL. AL itu kan berubah dari 20 ke yang atasnya. Nah, biar ini berarti kan akhir dikurangi awal, berarti TC dikurangi 20 derajat Celcius. Nah, yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, tidak masalah. Ini kita bagi 100, nolnya hilang. Ini juga gitu ya. Maka di sini tinggal 80 min TC, benar ya? Nah, 1, C airnya 1. Nah, di sini TC ada faktor pengalinya juga dengan ini. Kita kalikan dulu saja. Jadi ini dikalikan. Oh iya, ternyata ada angka yang di dalam koma di sini yang katakanlah sulit dioperasikan ketika dia sudah disederhanakan di sini. Maka ketika tadi kita sudah disederhanakan tapi tidak melihat faktor lainnya yang juga ternyata justru angka ini malah bisa membantu dalam perhitungan. Nah, makanya sebenarnya sebaiknya ini tidak jadi kita sederhanakan, tetap 100 dan 200 karena perlu dikali dengan ini tadi angka yang komanya juga
sangat membantu ketika dikalikan dengan 200. Maka di sini 100, 200 dikali 0,22, 4 komanya di sini naik 2 ya. Berarti di sini 22 kali 2 adalah 44 dikalikan dengan TC dikurang 20. Ya, kita kalikan saja. Sini 100 kali 80, 8.000 dikurang 100 TC sama dengan 44 kali TC, 44 TC dikurang 44 kali 20, 44 kali 2, 88, tambah 0 di belakangnya, berarti 880. Nah, sekarang yang TC sama-sama TC kita gabungkan jadi satu. Terserah mau di sini boleh, sama saja. Karena ini udah plus dan di sini minus, ini pindah sana saja, tidak jadi masalah. 100 ditambah 44, 144 TC. Ini pindah ke sini jadi plus 8.000 ditambah 880, 8.880. Nah, sekarang bisa kita ketahui TC adalah 8880 dibagi 144. Ya kita bagi saja, kita hitung saja, tidak jadi masalah. 8880 dibagi 144 gitu ya. Nah, kita bagi di sini. 888 dibagi 144. Kita coba kalikan saja dulu, misalkan dengan kali 5. 500 tambah di sini 20, 200 berarti sekitaran 600-an. Maka mungkin bisa lebih tinggi lagi. 6 dikalikan 144, 600 ditambah 6 kali 4, 240, sekitar 600-an, 700-an berarti udah mendekati ini. Maka ini adalah di sini 6. Kita cari saja 144 dikali 6. 4, 2, 24, 6, 2 lagi, 6, 8. 864. 864. 4, 2, 0. Oke ya. Nah, sini 144 dikalikan berarti 1 ya. 144, 144. Di sini 6. Di sini tinggal 9. Koma, nolnya naik 14960 dibagi 144. Kalau tadi 888 itu 6, berarti kita bisa coba dengan 7 sekitaran ini. Nah, yang kita perlu perhatikan di soal di sini adalah maka suhu akhir air dan aluminium mendekati. Jadi sini kuncinya mendekati, artinya tidak pas dengan hasil ini karena pilihan jawabannya adalah bilangan bulat. Jadi yang mendekati ini adalah berapa? Dari hasil perhitungan kita adalah 61,7. Ketika ini dibulatkan maka akan menjadi 62. Maka jawaban dari soal ini adalah yang C, yaitu 62 derajat Celcius. Wah, ini udah nomor 14. Kita berlanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Soal terakhir ya, ini soalnya lumayan. Pada gambar di samping, G adalah generator 1000 watt. Ini ada generator, jadi ceritanya di sini ada waduk yang mengalirkan air spray itu yang memutar generator. Ini adalah kincir dari generator tadi. Biasanya ini dipakai sebagai sistem pembangkit listrik tenaga air biasanya, atau mikrohidro bisa seperti itu. Nah, di sini diketahui generatornya bekerja dalam 1000 watt. Watt itu apa sih? Berarti dayanya adalah 1000 watt. Daya itu apa sih? Kembali kita ke konsep dasar dari daya. Daya itu adalah gini. Daya itu adalah usaha per satuan waktu. Usaha per satuan waktu. Maka bisa kita ketahui di sini usahanya bisa kita tulis 1000 joule tiap detik atau per detik. Karena konsep dari daya itu adalah usaha per satuan waktunya. Kalau bisa kita di sini definisikan usahanya adalah ataupun energinya 1000 joule per detik.
seperti itu. Terus yang digerakkan dengan kincir air seperti gambar di sini ya. Generator hanya menerima energi sebesar 80% dari energi air. Energinya generator sama dengan 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, debit air yang sampai ke kincir adalah debit air itu diketahui, ditanya. Debit itu kan sudah seperti satuannya adalah liter per second. Liter itu adalah satuan volume per second. Berarti dia adalah volume per waktu. Sama dengan berapa? Nah, jadi gini, ada generator yang menerima energi dari air. Energi generatornya 80% dari energi air. Energi generatornya adalah, udah kita tahu dari sini, usaha dan energi juga sama dalam satu dimensi energi dan satuannya sama, joule. Energi air adalah, nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada diketahui 10 meter. Jarak antara waduk di sini keluarnya air sampai ke generatornya. Nah, seperti yang udah di sini diketahui kita bahas di persamaan sebelumnya bahwasanya energi air ini kan punya energi dari posisinya, posisi dari ketinggiannya yang menyebabkan dia jatuh seperti itu. Maka energi yang dimiliki air adalah energi potensial. Kita jawab ya, kita analisis. Air sama dengan energi potensial sama dengan mgh. Massa air kita belum ketahui ya, tulis saja M. Gravitasi sebagaimana konvensi sebelumnya ketika tidak diketahui maka G adalah 10 dan H di sini diketahui 10 meter. Oh iya, sebelumnya energi air itu, energi generator adalah 80% energi air. Bisa dikatakan di sini karena energi generator itu sama dengan W ya, bisa saya tulis di sini, maka W ini itu sama dengan 80% juga sama dengan 0,8 kan? Energi air. Energi air itu adalah EP, energi potensial. Maka EP sama dengan W per 0,8. W-nya tadi sudah kita ketahui, per detiknya dia memiliki energi 1000 joule. 1000 joule per 0,8. Bisa kita cari di sini. Biar gampang, kedua ruas atau atas bawah kita kalikan 10. 10.000 dibagi 8, 1250. Energi satuannya joule. Nah, energi potensial dari air tadi sudah diketahui, yaitu 1250 joule. Nah, di sini kita bisa cari masanya. Berarti ini pindah ke sini 1250 per 100 ya. Ini kita bisa coret. Maka M sama dengan 12,5 kg masanya. Dan yang kita cari adalah volume per waktu. Volume per waktu. Nah, hubungan antara volume dan massa bisa kita ketahui dari massa jenis. Karena konsep massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volumenya. Nah, yang menarik dari soal sini yang perlu jadi pengetahuan tambahan ataupun dasar dari ini adalah kita perlu mengetahui di sini rho air. Rho air itu adalah sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi ada prasyarat yang harus diketahui di sini bahwa rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Karena di soal tidak diketahui. Jadi kita juga harus mengingat konstanta-konstanta yang juga umum seperti itu. Nah, di sini targetnya kita adalah cari V. Maka V sama dengan ini ke sini berarti M per rho. Masanya tadi 12,5. Rho-nya adalah 1000. Maka V-nya adalah 12,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Sekali lagi, karena ini kita freeze, artinya dayanya watt itu kita freeze dalam 1 detik. Karena kita hitungnya per detik dulu, karena yang ditanyakan juga volumenya per detik. Energinya kita jadikan per detik. Ininya juga dari hasilnya ini yang kita hitung adalah energi tiap detiknya.
gitu ya. Terus, oh ya, yang ditanyakan di sini debit air dalam satuannya liter per second. Saya liter per second. Hasil dari yang SI memang meter pangkat 3, kita rubah saja ke liter. Liter itu sama dengan desimeter pangkat 3, artinya dia turun satu tangga, yang pangkat 3 berarti sama dengan 12,5 liter. Volume tiap detiknya adalah segini. Berarti kita bisa cari tahu bahwanya debitnya itu juga 12,5 liter per detik. Volume per waktunya adalah per second. 12,5 liter per detik. Dapat ya? Inilah tadi hasil analisis dari soal nomor 15. Cukup rumit karena memang kita harus mencari banyak dulu persamaan, artinya prasyaratnya sebelum kita dapat target, yaitu dapat debit atau volume per detiknya. Tapi saya yakin ini merupakan soal yang sangat menarik, juga perlu prasyarat, beberapa prasyarat yang juga harus diketahui. Untuk itu persiapkan diri agar bisa katakanlah mengingat-ingat persamaan-persamaan ataupun konstanta-konstanta yang sudah umum digunakan. Seperti itu. Demikian saja pembahasan kita dari materi ini, dari materi yang 15 soal tadi yang mencakup usaha dan energi, hukum kekalahan mekanik, momentum, impuls tumbukan, kesetimbangan benda tegar, dinamika rotasi, fluida, dan terakhir termodinamika. Demikian pertemuan kita hari ini. Salah hilaf, saya mohon maaf. Terima kasih.